Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Tuhan boleh memperkenankan setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini. Mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sekali lagi Yohanes 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sekali lagi saya bacakan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian, saya memberikan sebuah tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, yaitu kepedulian Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, yaitu kepedulian Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal ini merupakan sebuah kepedulian Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mengikuti Dia pada saat itu. Kepedulian Tuhan yang luar biasa. Tidak saja Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengadakan mujizat-mujizat, tetapi Dia juga memberi makan kepada mereka ketika mereka mengikuti Dia di dalam perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa sungguh kepedulian Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang mencari Dia, yang mengikuti Dia pada saat itu. Dan lewat firman Tuhan pagi hari ini, melalui kepedulian Tuhan bagi orang-orang yang mencari Dia, bagi orang-orang yang mengikuti Dia saat itu, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu kepedulian Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, di sana dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Hal itu dilakukannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 kita melihat bahwa melalui jawaban yang disampaikan oleh Filipus kepada Tuhan Yesus menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu penuh dengan ketidakmampuan. Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup, sekalipun mereka mendapat sepotong
kecil saja. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Itu sebabnya kita perlu belajar bahwa kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita menunjukkan kepada kita, menyadarkan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes 15 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang perlu kita pahami. Inilah yang perlu kita mengerti di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita memerlukan, kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita mengajarkan kepada setiap kita untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Hal yang kedua yang kita pelajari lewat firman Tuhan, kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita mengajarkan kepada setiap kita untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. 5 roti dan 2 ikan yang tidak punya nilai apa-apa, tapi Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan ini, dan dia membagi-bagikannya kepada orang banyak yang mengikuti dia saat itu. Dari sini kita belajar bahwa sekecil apapun berkat yang kita terima dari Tuhan, mengajarkan kepada setiap kita bahwa itu adalah wujud kepedulian Tuhan di dalam hidup kita, yang perlu kita syukuri di dalam hidup ini. Teristimewa hari-hari di mana kita ada saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Sekecil, sesederhana setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa kepedulian Tuhanlah yang memperkenankan setiap kita ada sampai hari ini. Dengan berkat-berkat yang kita boleh nikmati dalam hidup ini, mari teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti Dia saat itu, mengajarkan kepada setiap kita untuk belajar menghargai setiap berkat Tuhan. Sekali lagi, kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita mengajarkan kepada setiap kita untuk belajar
menghargai setiap berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mari belajar kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan berkat yang kecil apapun, berkat yang sesederhana apapun. Belajarlah untuk menghargai berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jangan membuat berkat itu menjadi mubazir. Jangan kita menganggap sepele berkat Tuhan. Apalagi kita membuang-buang berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita di tengah-tengah kepedulian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, belajarlah menghargai berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa menikmati segala berkat Tuhan sampai hari ini, kita dapat menikmati apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita sampai hari ini. Belajarlah untuk menghargai setiap berkat yang kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Ingat bahwa tanpa Tuhan mempedulikan setiap kita, kita tidak akan mungkin menikmati segala berkat di dalam hidup ini. Itu sebabnya belajarlah menghargai berkat Tuhan. Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan roti itu supaya jangan ada yang terbuang. Sebagai orang-orang percaya, sedikit atau banyaknya berkat yang kita terima, mari belajar menghargai berkat Tuhan itu di dalam hidup kita. Pakai berkat itu dengan benar, dengan baik, supaya berkat itu tidak mubazir, berkat itu tidak percuma terbuang, apalagi tidak berguna di dalam hidup kita. Lebih daripada itu, gunakan berkat itu untuk hal-hal yang sifatnya kekal di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah mempedulikan kita dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Ajar setiap kami supaya kami terus mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima, menghargai setiap berkat Tuhan, dan menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami memerlukan dan membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami diberkati. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Pimpin, sertai, dan berkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.